Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sobat pendengar Radio Tengah Malam. Masih bersama saya Wahid Nur Rohim dan saya Dio Seta. Nah, Mas Dio. Ya. Kali ini kita akan bahas apa, Mas? Gimana kalau kita bahas soal pesugihan? Bahas pesugihan. Itu Bikin sugih tapi bikin badan waras. sesara ya. Oh iya, buat teman-teman yang belum tahu soal acara ini, ini adalah segmen baru kita. Kita akan ngebahas tentang berbagai macam cerita-cerita mistis, baik yang dialami oleh narasumber, Benar? baik yang ditulis dalam bentuk cerita, ataupun teman-teman ada yang tertarik ingin mengirimkan cerita ke sini dan kita bahas di meja ini, silahkan. Nah, boleh banget tuh teman-teman kalau seumpamanya ada yang mau mengirimkan ceritanya. Nanti kalian bisa kirim via email yang ada di deskripsi. Nah, salah satu dari cerita kalian yang nanti akan terpilih akan kita bacakan, dan di antara teman-teman nantinya kalau ada yang ceritanya menarik menurut kami akan mendapatkan sebuah apa, Mas? Mau dikasih apa besok? Souvenir lah, pokoknya Ya. sesuatu penghargaan dari kita. Ya, jadi kalian tuh nggak sia-sia ketika nulisnya ya. Jadi tulislah kisah kalian yang sebaik mungkin dan sebagus mungkin ya, Mas Yo. Ya, Oke, betul. kita langsung masuk ke pembahasan ya, Mas Yo ya. Itu Soal pesugihan. Oke. pesugihan. Sugih itu kan dalam bahasa Jawa artinya adalah kaya. Berarti pengkayaan. Sesuatu yang membuat kita menjadi kaya. Oke, ya. Konon ya katanya itu ada pesugihan hitam dan pesugihan putih ya. Iya, konon katanya ada pesugihan hitam dan ada pesugihan putih. Kalau yang putih dulu, Mas, mungkin Mas Jo pernah dengar apa soal pesugihan yang putih? Sebenarnya aku nggak mau menggolongkan itu ya. Takutnya mereka yang melakukan pesugihan putih itu karena menonton video kita jadi termotivasi punya itu. Wah, Padahal intinya kita nggak tahu itu sebenarnya Nggak. putihnya gimana. Ya. intinya gini teman-teman ya, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, yang namanya pesugihan itu sebenarnya tidak dianjurkan karena itu melawan atau mungkin bertolak belakang dengan norma agama ya, Mas ya. Betul. Kenapa? Karena ketika Anda pengen kaya ya, Anda harus berusaha. Jangan mencari hal-hal yang instan. Banget. Oke. Ngomong masalah pesugihan nih, Mas ya. Mas Jo pernah dengar yang namanya pesugihan Gunung Kemukus? Duh. Itu Gunung Kemukus. Ya, semalam sempat aku bahas juga, Mas. Iya, oke. Itu yang Gunung Kemukus, kalau menurut Mas Jo itu apa, Mas? Nah, apa namanya? Kalau misal kalian udah subscriber lama di video ini di channelnya Dio Seta, cerita mengenai pesugihan Gunung Kemukus sudah ada di video sebelumnya. Oke, ya. Gitu ya. Dan Gunung Kemukus itu sebenarnya adalah salah satu tempat wisata, sebenarnya. tempat wisata, tapi menyimpan suatu mitos legenda yang sebenarnya susah untuk dinilai baik atau benarnya ya. Mitos Gitu. atau legenda? Nah, jadi di sana itu bukan ceritakan legendanya itu adalah di sana ada makam Pangeran Samudro. Makam Pangeran Samudro. Nah, dia pokoknya di sana itu Pangeran Samudro itu melakukan tindakan yang di luar norma. Dia jatuh cinta dengan ibunya sendiri, dan karena dia tidak bisa menjalin hubungan dengan ibunya, dia akhirnya pergi ke Gunung Kemukus dan disamperin sama ibunya sana dan melakukan hubungan asusila di sana. Aduh. Akhirnya mereka dihukum sama warga sekitar di sana, dan akhirnya mereka membuat semacam apa ya namanya ya? Bukan kutukan ya, maksudnya ngebuat sesuatu di sana, dan dia bicara siapapun yang melakukan hubungan di sini, Iya. dengan hubungan yang tidak resmi di tempat ini, saya akan memberkati dia, saya akan memberi restu dia, dan apa yang dia minta akan menjadi kenyataan, terutama di masalah pesugihan itu. Jadi untuk melakukan pesugihan Gunung Kemukus ini, orang harus datang ke sana dengan pasangan yang tidak resmi dan melakukan tindakan maksiat di sana, tak jauh dari makamnya Pangeran Samudro itu. Oh, berarti pesugihannya malah enak-enak ya, Mas ya? Pesugihannya enak-enak, Mantap-mantap, Mari. mantap-mantap. Tapi yang jadi masalah adalah di sana dijadiin jadi tempat lokalisasi. Gitu. Oh, berarti di samping tempat wisata juga tempat wisata itu lah. Nah, resikonya apa? Di sana itu kalian nggak harus bawa pasangan seperti yang dulu-dulu. Di sana udah disediakan pasangan yang instan. Udah disediakan. Fasilitas lengkap. Fasilitas lengkap. Mantap. Kalau misalnya cuman tiker di ruang lengkap gak itu? Ya bisa dibilang yang penting ada pasangannya. Ada kata sakti di sana. Piyambaan Mas. Waduh. Kalau misalnya ada mbak-mbak ngomong piyambaan Mas itu udah dicek. Aduh. Hati-hati ya buat teman-teman. Nanti kalau tiba-tiba datang ke Gunung Kemukus dan datang di sana ada mbak-mbak yang nyamperin,
mbak-mbak ini dalam tanda kutip mbak-mbak nyata ya Mas. Nyata, benar. Nyata. Terus ada yang bilang piyambaan. Piyambaan itu artinya sendirian. Jadi ya. Kalau Anda jawab ya nanti ditawarin, dia bakal nemenin. Ya seperti biasa, seperti lokalisasi biasa lah ya. Tapi katanya kalau misalnya emang yang melakukan itu dengan menggunakan PSK, pesugihannya nggak dianggap, jadi nggak terkabul gitu. Oh berarti memang harus bawa sendiri. Harus bawa sendiri atau sama-sama niat melakukan itu, bukan transaksi jual beli. Oke. Saya kira itu yang pesugihan yang PSK itu menyediakan buat orang-orang yang mau pesugihan tapi dia tidak bawa pasangan. Iya benar. Konon katanya bisa dengan PSK, tapi dari info-info yang merajalela di dunia begituan, katanya kalau misalnya sama PSK tuh nggak bisa gitu. Tapi per 2 tahun yang lalu, kalau misalnya tahun 2018 atau 2019 ya, Gunung Kemukus itu sudah ditutup untuk ritual seperti itu. Oke. Bagus berarti ya Mas ya? Benar, bagus. Nah sebenarnya ada langkah-langkahnya. Sebelum melakukan hubungan itu, si pelaku itu harus melakukan ziarah di makam Pangeran Samudro dulu, baru mencari tempat di daerah sekitar sana untuk melakukan hubungan itu. Oh berarti nggak langsung berhubungan? Nggak langsung. Oke. Nah sebenarnya ada cerita lebih lengkapnya. Kalau misal contohnya yang gimana terjadinya, bisa nonton video saya sebelumnya. Tapi sekali lagi jangan dicoba. Itu bukan untuk memotivasi, karena endingnya pasti gak enak. Iya, karena setiap hal yang instan, didapat secara instan itu pasti ada konsekuensinya Mas. Betul. Dan dinamakan uang setan itu hilangnya nggak ketahuan juga. Iya kan Mas ya? Betul. Mending uang kalian itu atau mungkin rezeki kalian itu mungkin sedikit tapi itu berkah, itu malah akan lebih bagus ya Mas ya. Betul. Walaupun cara dapetin juga enak ya pesugihannya ya. Iya tapi enak juga sih. Mantap. Mantap. Kan terkadang yang berkembang di masyarakat itu ya Mas ya. Ketika melakukan sebuah pesugihan itu pasti ada korban. Betul. Nah, ini Gunung Kemukus ini apa ada konsekuensi yang ditanggung? Kalau yang dicerita saya itu kemarin itu ada. Karena sebenarnya kalian udah melakukan hubungan di sana, kalian sudah terikat sama dengan sesuatu yang ada di sana. Yang mengabulkan itu pasti bukan Tuhan Yang Maha Esa. Mengabulkan pasti ada roh-roh yang ada di sana. Nah, apa bayaran yang mereka minta nanti ya kita nggak pernah tahu. Gitu. Bisa juga nyawa ya Mas. Ya, kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Gitu. Jujur kita nggak bisa ngomong banyak di sini karena memang sudah banyak yang melakukan di sana. Benar. Ya kita di sini cuma sekedar sharing ya teman-teman ya, dan mungkin berbagi informasi aja dan jangan dicontoh. Ya dicontoh. Nah, tadi kan Gunung Kemukus tuh. Itu kan yang enak. Ada info lagi? Yang nggak enak. Yang enak apa yang nggak enak? Di pesugihan pasti enak dulu. Yang enak itu pesugihan apa ya? Kalau pesugihan yang pakai tumbal arem-arem ada nggak Pak? Tumbal arem-arem. Itu arem-aremnya dibeli, terus kita bawa, kita jualin lebih mahal. Itu namanya bisnis. Makelar Mas itu Mas. Makelar arem-arem ya. Makelar arem-arem. Saling ngomong itu sih apa ya? Yang mungkin pesugihan yang nggak terlalu banyak resiko itu yang itu Mas. Yang bambu yang ini saling bertemu itu apa namanya? Bambu pring petu. Itu salah satu katanya Mas Fakir yang bilang itu pesugihan putih ya. Aku nggak bisa bilang itu Mas, karena aku pernah baca di salah satu literatur itu katanya itu adalah pesugihan putih. Dan katanya juga harga dari pring petu itu bisa sampai miliaran Mas. Betul. Jadi yang belum nggak tahu pring petu, bambu itu kan tumbuhnya kan ke atas kan, satu panjang kan. Tapi dia pring petu itu punya cabang, dan cabangnya itu saling bertemu. Betul. Petuk itu kan dalam bahasa Jawa yang artinya, kalau mungkin di bahasa Indonesia kan artinya petuk itu adalah bertemu atau berjumpa. Fungsinya itu cuma sebagai jimat dan disimpan. Konon mereka yang menyimpan benda itu ya akan mendapat rezeki. Konon katanya. Tapi kan dia juga harus berusaha kan Mas. Maksudnya mungkin itu hanya sebuah sugesti, mungkin bisa jadi ya. Tapi benar. Orang yang menemukan pring petu itu dia bisa jadi kaya kalau misalnya dia jual miliaran. Oh iya, karena bener, dia kan? yang jual. Yang agak kurang pinter yang beli. Itu. Dia ngeluarin uang 2 miliar cuma buat beli bambu kecil ya. Iya. Padahal kalau uang 2 miliar itu dibeliin tanah, dibangun kos-kosan, lebih kaya. Berarti yang pinter yang jual bambu. Yang jual. Oke, besok cari ya Mas ya. Jual bambu. Iya, tapi emang kalau misalnya kalian nyari di sosial media soal pring petu ini udah banyak yang jual, tapi kita nggak tahu itu benar atau enggak. Ya, karena memang
sulit dibuktikan mas. Hal-hal mistis itu memang sulit dibuktikan dengan kalau kalian sudah punya kemampuan untuk beli piring petuk, seharusnya kalian sudah punya kemampuan untuk menciptakan duit lebih banyak sendiri. Iya. Benar nggak sih? Bisnis Ya. Itu piring petuk. Selain itu juga ada yang namanya CSD ya, uang asmak. Apa mas? Uang asmak. Uang asmak. Asmak itu? Jadi semacam uang yang didoakan dan uang itu nggak boleh dipakai, disimpan. Ya, karena katanya nyimpan uangnya dari doa-doain itu di dalam dompet biasanya ya diselipin. Itu katanya dompetnya nggak akan habis isinya. Oh ya karena ada uangnya. Iya ada uangnya. Karena uangnya itu di dalam. Iya benar. Uangnya di dalam nggak kemana-mana dan nggak boleh dipakai. Tapi itu salah satu pesugihan sebenarnya. Pesugihan dibacain doa, ditaruh uang dilipat di dompet itu nanti konon selalu akan ada rezeki yang isi dompet itu. Ya karena dompet adalah tempat menyimpan uang mas. Gitu. Iya kan? Logikanya begitu ya. Iya logika. Kita mikir logika dulu. Terus selain itu ada berbagai macam bentuk jimat lain. Ya entah kaki kelinci lah atau apa. Apa sate kelinci? Kaki kelinci. Oh iya. Kaki kelinci sate atau kelinci apa? Enak mas. Ya tapi itu namanya jimat ya. Itu konon katanya nggak meminta bayaran dari pelaku pesugihan itu. Tapi tetap aja namanya pesugihan. Iya. Dan silakan dinilai sendiri. Jadi kalian ketika mau bertindak itu harus dipikir-pikir lagi gitu loh. Jangan tergiur dengan nanti dapatnya apa, sebesar apa, tapi kalian harus juga memikirkan risiko yang kalian dapatkan ketika mendapat itu gitu loh. Itu menjalani pesugihan gitu. Habis itu mungkin yang ini paling... mas, yang kemarin apa tuh? Pesugihan bulus jimbung. Oh, bulus jimbung. Kalau ini sih ahlinya sih Mas Katon ya, Mas Kalong ya. Mas Kalong ini sempat dibahas di threadnya Mas Kalong. Adalah pesugihan bulus jimbung. Ya. Bulus pesugihan yang korbannya adalah tubuhnya sendiri. Nah, kalau bulus jimbung mungkin Mas Wakit lebih tahu. Ya, kalau menurut saya ya, saya penjelasan dari Mas Kalong waktu itu pernah ngobrol ya. Pas waktu saya di Jogja. Bulus itu kura-kura air kan? Bulus itu adalah kura-kura mas. Kura-kura tapi yang yang air kalau kura-kura air kan? Bukan penyu kan? Kura-kura air bukan penyu. Nah waktu itu katanya Mas Kalong kurang lebih seperti ini. Pesugihan bulus jimbung itu korbannya bukan orang lain, tapi adalah tubuh si pelaku. Jadi tubuh si pelaku ini kayak ada bercak-bercak putih gitu loh mas, kayak panu tapi besar. Kayak gitu. Nah, konon ya itu tadi setelah kalian melakukan atau mungkin bersepakat untuk melakukan itu tadi apa namanya pesugihan bulus jimbung, itu yang kena ya kalian sendiri. Jadi untuk apa kalian dapat uang banyak kalau akhirnya kalian mati tapi kalian nggak sempat menikmati harta? Oh ya, sedikit informasi, kita nggak akan share ritualnya ya. Karena emang nanti takutnya kalian mencoba ya, jangan deh. Gitu. Kita ngomongin yang kita tahu aja teman-temannya. Gitu. Jadi intinya melakukan kesepakatan dengan makhluk yang sesuai dengan bulus jimbung itu ya. Iya. Itu katanya seperti dan itu. Resikonya adalah diri sendiri. Bercak-bercak putih. Tapi kalau orang hitam pakai bercak putih kelihatan. Nah tapi kalau untuk orang-orang yang kulitnya putih mungkin nggak terlalu kelihatan. Mungkin itu bisa solusi pengganti skincare ya. Bisa jadi sih. Tapi putihnya putih pucat mas. Putih pucat. Iya. Putihnya itu putih pucat dan ya kalian tahu lah teman-teman ya. Mungkin kalian bisa membedakan mana putih yang natural, mana putih yang karena bedak dan mana putih yang karena pucat ya. Betul. Sama ini kemarin kan kita sempat bahas tali pocong. Tali pocong. Tali pocong tuh gimana? Mas kan Mas Pak kita bikin materinya ya. Yang waktu itu saya yang bikin ya. Jadi sebenarnya agak lucu sih. Jadi konon katanya ya pesugihan tali pocong itu adalah pesugihan yang tidak menggunakan tumbal. Tapi nggak sampai situ. Proses untuk mendapatkan si tali pocong ini, si pelaku ini katanya harus berjalan mundur mas. Berjalan mundur menuju ke makam yang itu tadi yang baru ada diincar ya? Yang diincar lah istilahnya ya. Jadi sebelumnya pocongnya itu udah diincar dulu dulu. Katakanlah si A meninggal hari ini, oke nanti malam mau diambil gitu. Nah dia harus berjalan mundur sampai ke makam. Dan dia ketika menggali makam itu tali pocongnya itu tidak dilepas pakai tangan mas.
tapi pakai digigit. Bayangin kalian ada berhadapan sama pocong ini, ngambil tali pocongnya digigit. Nah nanti tiba-tiba pocongnya bilang gini, piambaan mas gitu. beda cerita. Kok lari ke mukus ya? Beda. Ya intinya itu teman-teman ya. Tapi bukannya tanpa resiko, karena sebenarnya tali pocong itu fungsinya adalah mengikat rohnya si pocong itu bersama sama kita. Tapi aku pernah baca gini mas, katanya tali pocong itu hanya sebuah syarat dari si dukun. Ketika si A pengen tadi pesugihan, syarat tali pocong itu hanya bersifat sebagai syaratnya. Oke. Katanya gitu sih. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat yang melakukan itu kayak misalnya pesugihan yang buat penglaris atau pesugihan yang buat keluarga biar kaya, kan sering dilihat penampakan sosok pocongnya kan. Iya, karena nggak tenang juga ya mas. Iya, maksudnya kan ini loh ya yang melakukan pesugihannya itu kan ada rohnya, roh pocong itu kan. Korinnya si orangnya ini. Korinnya si jasadnya itu. Jasad ya. Gitu ya. Kalau misalnya dijadikan penglaris, ya ilernya itu ya. Aduh, nggak kebayang gitu. Nah, lanjut lagi kita ke pesugihan yang berikutnya. Pesugihan apa mas? Yang paling umum deh kayaknya, itu tuyul. Nggak terlihat, namun uangnya banyak. Yang bahaya dari pesugihan tuyul itu sebenarnya bukan duit hilangnya ya, karena hilangnya biasanya cuma selembar. Ya selembar, tapi kalau tiap jam belum ada tuyul rajin itu. Tapi yang jadi bahaya tuyul itu adalah pertengkaran antar tetangga. Bener gak sih? Kok pertengkaran antar tetangga? Saling tuduh kan? Iya, itu yang jadi masalah besarnya di situ sebenarnya. Nah, kalau kita bahas tuyul, yang paling sering dibahas adalah ciri-cirinya kan ya. Orang yang melihara tuyul tuh punya ciri-ciri apa sih gitu? Kalau setahu saya ya mas ya, orang yang melihara tuyul itu dia sebenarnya punya usaha. Dia juga punya usaha. Tapi mungkin ada ciri-ciri yang agak sedikit janggal. Contoh mungkin ketika jalan-jalan di mana kok tangannya di belakang. Oh ya, karena sebenarnya dia gendong sesuatu kan. Ya. Terus mungkin istrinya si orang ini atau pelakunya itu tiba-tiba badannya sering berjalan waktu dia kurus terus gitu kan. Dan jarang keluar rumah ya. Itu setahu saya, tapi kenyataannya seperti apa ya nggak tahu juga. Kita pernah ngobrol-ngobrol di Space ya, kalau nggak salah ada salah satu pencerita yang menceritakan tentang tetangganya yang kemungkinan punya tuyul ini. Dan dia sering lihat tuh, ini keluarga jarang keluar, tapi hampir tiap sore dia keluar. Abis pas maghrib itu dia menjauh dari suara azan. Gitu. Setelah maghrib menjauh pas dari maghrib suara azan. Dia menjauh dari suara azan. Jadi dia naik motor, padahal dia cuma berdua tuh, tapi duduknya kayak seolah ada sesuatu di tengah. Berarti ada jarak gitu. Dia menjauh, pokoknya tiap kali maghrib dia keluar. Itu aneh juga sih. Nah, alasan kenapa si istri pemilik pesugihan ini jarang keluar, katanya itu disusuin ya, bener ya tuyulnya? Ya entah juga mas, tapi mungkin bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Mungkin juga istrinya di rumah work from home. Bisa jadi ya kan. Sekarang mas banyak tuyul online ya. Waduh, itu. Nah, tapi ciri-cirinya emang kalau misalnya di mitos-mitos zaman dulu, tuyul itu kan hantu anak kecil ya, dan dia masih perlu untuk disusuin. Dan hantu yang berwujud anak kecil. Betul. Tapi kok mukanya tua mas katanya. Katanya mukanya tua ya? Aku malah baru tahu masalah itu, karena emang belum pernah ngeliat sih. Sama. Nah, katanya ciri-ciri lain tuh di rumahnya itu ada satu spot yang diterangin sesuatu dan terkubur sesuatu. Entah kata itu adalah spot itu ada tempat dia nguburin janinnya, tempat dia nguburin sesuatu yang katanya konon janin itulah yang bakal menjadi tuyul katanya. Janin itu yang kayak ngubur hari-hari gitulah. Tapi mungkin berbeda dari tradisi kita ngubur hari-hari, tapi yang dikubur itu adalah janin orangnya sudah meninggal, entah anaknya sendiri atau janin dari mana, dari dukun. Ngeri juga ya mas ya. Ngeri juga. Tapi ngomong soal tuyul ya, aku pernah dengar nih, dulu katanya kalau ketika menangkap tuyul atau mungkin mencegah tuyul untuk mencuri di rumah kita, itu katanya di rumah itu disediakan baskom, cermin sama yuyu itu kepiting kecil.
Tapi pernah denger nggak Mas? Pernah dengar, tapi aku justru aku ngejalanin itu di rumahku. Aku taruh akuarium di luar. Katanya suruh miara ikan di luar. Katanya kalau misalnya kita miara ikan atau ada benda yang menarik, seperti menarik anak kecil lah gitu, anak si tuyul itu nggak jadi masuk karena kasihkan di luar main sama ikan atau main sama yuyunya itu. Oh, berarti pengalih perhatian. Oh, keren. Nah, selain itu mitos ya, ini masih mitos ya, tapi katanya nggak ngaruh sih. Apa namanya? Uang itu harus dikaretin. Oh ya, mungkin kalau dijelaskan secara logika ya Mas ya. Anak kecil itu kan takut kalau buka karet nanti kejepretan Mas. tapi katanya mitos itu terbantahkan sama cerita yang beberapa kali kita dengerin di Space. Dikaretin tetap hilang. Dikresekin tetap hilang gitu kan. Tapi pernah Mas aku kejadian. Jadi waktu itu ya bapak saya itu beli motor. Dan orangnya datang ke rumah. Motor second lah Mas ya, motor 2 tak kayak gitulah. Nah, uangnya itu, oh ya, suasana saat itu adalah maghrib, setelah pas maghrib lah ya, sekitar jam 6:30 lah. Uangnya itu dihitung sama bapakku pas, katakanlah 1 juta. Oke, dihitung pas, dikasihkan ke orang, dicek 900. Dikasih ke bapakku 800. Aduh. Itu entah kemana, tapi seingatku waktu itu seperti itu. Dan itu kejadiannya kurang lebih waktu aku kuliah semester 4, sekitar ya tahun-tahun 2017-18. Oh, berarti udah canggih tuh, uang masih dipegang dia berani ngambil. Tapi itu loh Mas, jaraknya cuma istilahnya cuma aku dan sampean di situ. Gini. Astaga. Itu jedanya ngambil di mana? Aneh ya. Tapi entah itu tuyul atau uangnya ketika dihitung langsung scam. Ya nggak tahu juga kayak sih. Di Bali ya dulu ya. Pas penukaran uang ya bisa jadi sih. Tapi lebih baik kita seujung sama setan daripada seujung sama manusia sih. Benar. Tapi kasihan setan ya. Kasihan setannya ya di kambing hitamkan terus. Padahal belum tentu setannya bentuknya kambing ya. Setan bentuk kambing. Gak usah dipikirin. Oke, tadi soal tuyul ya. Banyak cerita menarik sih. Kemarin, oh ya aku ingat kemarin yang cerita soal itu Mas Chandra Yuri. Kalau misalnya lagi nonton di sini komen ya Mas Chandra. Chandra Yuri di Space yang cerita tentang tuyul. Itu seru ceritanya, emang sempat rame juga. Itu. Terus yang lagi rame lagi dulu, babi ngepet. Babi ngepet yang di daerah Jawa Barat ya. Depok. Ya. Nah, itu sebenarnya pernah dengar gak? Aku pernah dengar Mas. Tapi aku kayak nggak percaya gitu loh. Manusia bisa jadi babi ya? Manusia itu bisa jadi apa aja Mas. Oh iya. Jadi buaya lebih sering ya? Buaya bisa, babi bisa, anjing bisa, kadal bisa kadal. Yang level tertingginya aligator. Itu yang itu kebanyakan yang sering sekali kita jumpai itu aligator. Oh betul. Ya biasanya level buaya lagi ya. Anak-anak ya itulah. Nah, oke. Ngomongin soal babi ngepet itu, aku jujur aja kurang begitu percaya Mas saat itu. Karena itu di tahun 2020 ya Mas kalau nggak salah. Iya. 2020 atau 21? Antara 2021 deh. Sekitaran itu. Itu di Depok ya Mas. Di Depok, dan itu babinya itu kelihatan banget tapi babi asli. Itu bayangin nggak Mas, kamu kalau jadi babinya atau aku jadi babinya, itu bayangin ini orang-orang ngapain, kasihan banget kemakan tahayul gitu kan. Iya. Padahal kan sekarang itu gimana ya, kerja itu kan nggak harus keluar rumah. Benar. Bisa dari dalam rumah. Bisa bikin podcast kayak gini tiba-tiba. Bisa nulis, bisa bikin konten di rumah, mungkin TikTok dan sebagainya. Joget-joget di rumah kan. Joget-joget di rumah sambil senam lah istilahnya. Atau nerima panggilan tiba-tiba datang. Oh gitu. Iya, istilahnya apa ya? Kiriman paket atau mungkin makanan-makanan ya. Iya, betul. Datang. Nah, jadi babi ngepet ini sendiri kan kita ceritakan, mungkin udah pada tahu ya. Ada 2 orang yang berperan di sini. Satu adalah menjaga lilin, satu yang adalah melakukan pencuriannya itu. Nah, si yang satu bertugas menjaga agar lilin ini tetap nyala. Dan yang satu itu nanti akan berubah menjadi sosok babi. Terus dia bisa keluar dengan sosok babi itu ke arah rumah, dan dia katanya kalau misalnya mau nembus tembok, dia gesek-gesek badannya tuh. Gesek badan ke tembok tadi nembus. Tapi aku juga pernah dengar Mas, katanya babi ngepet itu adalah
istilahnya orang yang bersekutu dengan makhluk yang menyerupai babi, yang dia cuma dikasih kalungnya. Dan katanya kalungnya itu cuma ditaruh di tempat usaha atau mungkin ditaruh rumah. Jadi bukan orang yang jadi babi. Oke, ini kita bahas yang paling umum dulu aja ya. Yang paling umum kan tadi kan. Nah, mungkin ada yang sedikit begitu juga ya. Tapi yang paling umum yang kita kenal adalah mencari jadi babi, terus dia nguras harta yang didatangin rumah itu. Dia jadi orang lagi, ngambil duitnya, balik lagi di babi lagi, tembus tembok lagi, balik lagi. Dan pada saat si penjaga lilin lihat apinya goyang, itu tandanya si yang jadi babinya ini dalam kondisi bahaya. Dan itu harus cepat-cepat ditiup. Tak kirain goyang juga babinya. Iya, enggak. Itu dengar lagunya koplo. Gitu. Berarti kalau apinya goyang harus cepat-cepat ditiup supaya berubah lagi jadi manusia. Jadi nanti orang nggak anggap itu babi. Gitu. Kalau misalnya kelihatan babi kan dia curiga kan. Tapi kalau ditiup dia jadi manusia, dia bisa alasan alibi apa gitu loh. Soalnya kalau misalnya nggak ditiup, babi itu digebukin ya dia nggak bisa jadi manusia lagi. Jadi babi mah jadiin babi guling ya? Babi guling. Malah lebih berfaedah ya. Gitu. Nah, mungkin karena melakukan perjanjian dengan makhluk yang menyerupai babi itu, mungkin emang ditawarkannya dua macam kali ya. Yang satu yang tadi dikasih benda ya kalung itu, dia nggak usah jadi babi ya kalau itu ya. Mungkin bayarannya lebih mahal kali. Ya mungkin investasinya lebih banyak di awal. Oke. Ya kan bisa jadi kan? Bisa jadi. Ya, sekarang itu apa butuh modal. Butuh modal. Bahkan kerja pun butuh modal. Jadi lebih kayak pusaka ya. Dikasih itu nanti kita baca bla 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 baca mantra, terus nanti kita punya kemampuan untuk menghilang atau apa untuk ngambil harta gitu kali ya. Atau dipajang di sana nanti benda itu memanggil rezeki gitu. Bener gak? Kok kayak saham ya Mas Yadi? Iya kan? Kita beli dulu, iya kan? Nanti tunggu harga jualnya naik, kita jual dikit-dikit, kita ambil lagi. Padahal itu ya itu dulunya dari uang kita gitu loh. Dari uang kita. Iya kan? Tapi ya agak aneh sih. Tapi babi ngepet itu memang sangat familiar di telinga masyarakat Indonesia terutama ya Mas. Itu makanya pada saat kejadian di Depok itu gampang terhasut, apalagi yang menghasut adalah orang yang terpandang kan. Iya. Gitu. Yang lucu babinya dibeli sendiri ya. Dibeli sendiri, dimatiin sendiri, dituduh sendiri. Kasihan babinya Mas. Ya ampun. Aduh kasihan itu benar hewan ya. Sekecil itu ya. Tidak punya difitnah, rasa berperi kebabian. Difitnah coba. Difitnah. Bayangin. Itu lebih kejam dari membunuh. Aduh. Itu ya. Oke. Itu babi ngepet. Tadi kita udah bahas apa aja? Tuyul, tali pocong, pesugihan putih, babi ngepet, gunung kemukus. Apalagi yang kira-kira kita belum tahu? Apa ya? Yang mungkin ada di sekitar kita yang pesugihan itu Nyi Blorong. Waduh, aku kurang tahu Mas kalau Nyi Blorong. Kurang tahu Nyi Blorong. Jadi gini. Yang saya tahu kebetulan kan emang beberapa yang maaf kalau ada yang menyinggung ya. Apa namanya di daerah Klaten. Itu kan masih ada beberapa dulu masih ada beberapa yang pengikutnya Nyi Blorong ini. Nah di daerah sana, di daerah tentu saya belum tahu daerah mananya, tapi berdasarkan cerita itu ada pemandian, ada kolam pemandian. Nah jadi katanya kalau misalnya ingin mengabdi kepada Nyi Blorong bisa datang ke sana dan melakukan ritual di sana. Tuh. Wow. Nah nanti di sana entah mungkin seperti yang di film-film ya, kayak ada perjanjian kontrak datengin ular atau gimana, terus dengan membawa apa, nah dia sudah menjadi anak buahnya Nyi Blorong gitu. Nah dengan jadi anak buah Nyi Blorong itu dia keinginannya tuh terpenuhi. Oh berarti kayak istilahnya digaji ya? Digaji. Dan apa namanya kalau syarat yang paling mengerikan itu dia harus tidur dengan entah dengan anak buahnya atau dengan Nyi Blorongnya atau apa gitu dalam wujud ular. Bentar. Tidur sama ular dalam berhubungan itu sama ular. Tapi katanya kalau katanya yang diceritakan itu yang melakukan itu ngerasa melakukan dengan wanita cantik, tapi pada kenyataannya dia sedang berhubungan dengan ular. Bentar, itu lewat mana ya? Jangan dibayangin kok ular ketemu ular. Iya makanya itu kan saya bingung. Nah tapi kan aneh, tapi di bayangannya si pelakunya itu dia melakukan hubungannya itu dengan manusia, dengan perempuan cantik. Mungkin sosok ya, kayak di film-film tahun 80-an dulu lah, tahun 80-an dulu. Saya anak 90-an Mas. 90-an. Kasihan. Itu uripmu kurang horor.
kecuali tahun baru kemarin ya. Iya, tahun baru cukup horor. Oke, nanti diceritakan belakangan ya. Iya. Di segmen berikutnya. Aduh, jangan. Nah, jadi dengan mengabdi kepada Nyi Blorong, dia bisa dapat apa yang dia inginkan, mulai dari harta, kekayaan, tahta, bahkan kalau misalnya lebih jauh lagi katanya dia bisa menyakiti musuhnya dia dengan sesuatu yang dia mohonkan kepada Nyi Blorong itu. Itu Berarti multifungsi, Mas. multifungsi. All in Tapi- one. Tapi dengan begitu kan kamu jadi pengikutnya kan, dan setelah Followers dia, ya. followers. Iya kan? Jadi Sabi, followers. sabi. Iya. Jangan disamain dong, followers kan baik. Iya. Tapi ada Mas followers yang nge-DM cuma maki-maki doang ada. Ada. Sebutin namanya. Tuh. Gitu. Sensor. Jangan deh, nggak apa-apa. Mau apapun kritik maupun cacian dari kalian akan kita terima. Ya, Semoga saran saya sih jaga aja nama aslimu sama wetonmu. wetonmu nah. Jaga aja. Kalau kita tahu tanggal lahirmu, takutnya nanti pas ulang tahun saya ucapin. Oh, iya. Horor itu ya. Diucapinnya bukan langsung ya. Ada sesuatu yang Ada ngucapin. saat yang dikirim. Oke. Paket maksudnya. Yang pasti bukan saya. Paket. Saya nggak kayak gitu ya. Paket Oke. maksudnya. Nah, itu. Tapi endingnya nanti pada saat dia mati, rohnya, jasadnya, bahkan sebelum dia mati, sakaratul mautnya pun dia akan susah. Dan dia nyawanya setelah mati adalah menjadi miliknya si Nyi Blorong. Berarti jadi taruhannya adalah nyawa. Jadi dia bisa senang di masa hidup, tapi saat matinya dia sudah bukan haknya dia lagi. Berarti dia. seolah-olah seperti ijol nyawa ya Mas. Itu Ijol nyawa adalah tukar nyawa. Harta yang ditukar dengan nyawa. harta itu kena nyawa gitu. Makanya kalau nyari pesugihan itu yang ringan-ringan aja. Pesugihannya itu kayak tumbalnya pakai arem-arem, tumbalnya pakai arem-arem. pakai sate usus. Masih banyak cara untuk mendapatkan itulah. Nah, kita udah cukup banyak Mas Wakit ya. Sebenarnya masih banyak lagi pesugihan yang bisa kita bahas ya. Entah pesugihan belulu yang bakal dibahas sama penulis-penulis lain. Ya mungkin Mas Restu, mungkin iya. tadi pernah dibahas di spesial Mas Restu kan. Heeh. Atau pesugihan yang aneh-aneh lain, namanya aneh-aneh sih sebenarnya, bingung saya sampai Ya, lupa makanya namanya. sampai lupa. Mm-mm. Saking banyaknya itu. Nah, nanti mungkin kalau misalnya kita udah dapat info-info lebih lanjut, kita bahas pesugihan part 2 ya. Part 2 dan dengan narasumber yang lebih berkompeten daripada kita ya. Jadi yang kita dapatkan berdasarkan dari narasumber lain kan. Nanti siapa tahu kita bisa bawa narasumbernya si pemberi pesugihan itu. Bukan. Kelewatan. Oh, ya. Jadi seseorang yang emang bisa menceritakan mengenai saudaranya atau siapanya gitu. Intinya orang yang tahu atau mungkin pernah mengalami, atau mungkin orang yang memang dulunya di sekitar mereka ada yang melakukan itu gitu kan. Oke, betul. Ya paling sekian dulu dari Ya kita. mungkin ini kan udah nggak terasa ya Mas, sudah beberapa menit kita ngomong ya. Hampir setengah jam kayaknya. Iya kayaknya iya. Mungkin gitu aja teman-teman semuanya. Sampai berjumpa kembali di Radio Tengah Malam. Jangan bosan dengerin kita ya. Semoga aja kalian terhibur dengan apa yang kita sampaikan. Sebelum kita tutup, di sini kita hanya berbagi ya. Kita tidak menjudge siapapun ya. Kita di sini hanya berbagi, dan saya tekankan lagi buat teman-teman, jangan pernah mencoba ataupun terpikirkan untuk mencoba melakukan pesugihan ya. Benar. Dan yang kita ucapkan tadi, kita ceritakan tadi juga belum tentu benar ya. Jadi silahkan dinilai kebenarannya sendiri. Iya. Dan kalau misalnya emang kalian punya pendapat mengenai pesugihan-pesugihan tadi yang berbeda dari kita, silahkan kita open. Silahkan komen di bawah. Tulis di komen. Nanti mungkin kita bahas di video-video selanjutnya. Ya, benar banget. Oke, sekian dari kita. Saya Diwa Seta. Dan saya Wakil Nur Rahim. Selamat mendengarkan. Oke, terima kasih. Kok selamat mendengarkan? Selamat istirahat.